bilang kalau nggak minat, itu tuh nggak belajar itu nggak boleh juga, kamu harus masuk. Tingkat kemampuannya dia tidak mampu sehingga dia tidak berminat. Dia kalau kan dibilang kan itu cuma berhitung, padahal itu menghafal, konsep mau dihafal, berat atom dihafal, susunan berkala tuh harus hafal, lalu reaksi kimia, penggaraman segala macam. Itu kalau nggak orang yang mampu menghafal dan berhitung, nggak bisa kimia gitu. Jadi dia tidak berminat, apa itu nggak ngerti gitu. Nah itu yang dari dirinya kan, yang dari orang tua lagi. Kimia itu membutuhkan labor, membutuhkan proses. Kalau orang tua nggak dukung, ada biaya-biayanya, itu bagaimana pula terjadinya kan gitu. Nah, sekolah pun begitu, dia harus ngadain labor. Nah, dia harus ada gurunya yang pas untuk memberi materi itu, yang mampu berinteraksi dengan siswa. Kalau nggak akan pernah ada orang yang senang dengan kimia, proses kimia. Itu dibutuhkan orang yang berpikir, kritis. Nah, contoh reaksi kimia misalnya, ya oksida asam ditambah oksida basa. Jadinya apa reaksinya? Lalu dibuktikan pada prakteknya. Terjadi perubahan warna. Nah, itu melihat perubahan warna itu maka terjadilah istilahnya kalau dia biru berarti begini, kalau dia merah berarti begini. Jadi memang membutuhkan suatu kemampuan dari anak itu sendiri gitu. Nah, kita hanya fasilitator, kita hanya memfasilitas anak itu menggali kemampuannya. Jadi guru itu hanya menggali kemampuan anak untuk bisa berminat terhadap materi pelajaran kimia. Itu tanggapannya seperti itu. Berarti banyak faktornya Ibu, ada dari diri, dari lingkungan, dan dari sekolah. Dari sekolah. Kalau untuk yang ini gimana Bu? Kalau di kimia itu ada hitungan, hitungan kayak matematika. Kadang anak itu mengalami kesulitan di materi hitungan Bu. Misalnya satu rumus itu misalnya ada mol sama dengan gram per mr, untuk merubah mencari gram anak nggak bisa lagi gitu. Itu kira-kira apa menyebabnya? Dia lebih senangnya yang hafalan saja, yang hitungan itu dia mereka udah gak mampu lagi, udah mengalami kesulitan. Iya, ya itu juga ada hubungannya bahwa kita semua siswa itu kita anggap unik dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mampu, anak-anak yang mampu mencerna dan menghitung dengan cepat. Ya, mungkin dia menggunakan otak kanannya seperti itu. Ada anak yang hanya mampu menghafal atau meniru, tapi tidak bisa menganalisis. Jadi tingkat kemampuan anak itu memang hanya sampai menghafal saja dan meniru. Nah, kalau kita udah sampai pada tingkat anak itu bisa menganalisis, mengerti proses, nah ini yang kita lihat bahwa ini punya kemampuan untuk mempelajari kimia. Jadi penyebabnya apa itu Bu? Memang itu sudah talenta ya, istilahnya bawaan dari anak itu sendiri. Ada pengaruh dari pelajaran matematikanya atau gimana? Ya itu udah sejalan aja ya, makanya kita ada ilmu pasti alam, ada ilmu pasti ilmu sosial. Nah orang yang cenderung untuk menjadi orang-orang pasti alam ini tadi memang sudah demikian susunan daripada sistematika berpikirnya. Sementara kalau yang hanya mampu menghafal, meniru, ya mungkin dia punya kelebihan lain di bidang seni, misalnya dekorasi, main musik. Jadi kita sering melihat ada anak yang mampu berkreativitas di dalam suatu bidang tapi tidak mampu berhitung. Nah, makanya kita sebagai guru harus pandai membaca karakter siswa tadi, sehingga bagi kita anak-anak yang mampu berhitung dengan tidak mampu berhitung bisa kita juruskan kepada kemampuannya. Jadi bukan ada masalah di sana, cuman kita melihat sebagai guru, kita melihat karakter siswa itu seperti apa, backgroundnya seperti apa.
masa kecilnya seperti apa, pernah sakit keras atau tidak, pernah jatuh atau tidak. Nah, ini mempengaruhi perkembangan dia baik secara psikologi maupun secara fisik, sehingga kita wajib untuk mendidik anak tadi sesuai dengan apa yang ada pada diri. Jadi penyebabnya itu emang dari diri sendiri, talentanya gitu Bu. Iya, artinya kita harus menyadari bahwa setiap anak itu unik, punya kelebihan dan kekurangan, dan tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan atau menumbuh suburkan minat-minat siswa itu terhadap apa yang dia bisa. Jadi kita tidak mendikte, kita tidak menciptakan, cuman kita menggali apa yang ada pada diri setiap anak. Kita anggap semua anak itu unik, gitu. Jadi penyebabnya memang apanya, memang daya pikirnya aja yang Iya, yang jadi berbeda-beda. kemampuan dia itu berbeda-beda, tingkat kemampuannya berbeda-beda sehingga mereka berbeda. Tetapi keberhasilan seorang siswa tidak tergantung daripada minat-minatnya. Kita semua dikasih oleh Allah ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tugas guru memang agak di sini menjuruskan siswa itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan menciptakan. Nih, misalnya didikte kamu harus begini, ini enggak. Harusnya tumbuh. Bagaimana dia tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuannya. Terus kalau selama ini di sekolah kita itu kebanyakan dari guru-gurunya itu lebih banyak menggunakan metode ceramah. Iya. Itu kenapa metode ceramah itu yang digunakan? Metode ceramah itu sebenarnya bagusnya itu hanya untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya menyentuh sanubari, kalau menurut ibu. Tapi kalau udah merupakan hal-hal yang menyangkut kepada masalah teknologi atau hitung menghitung, itu nggak mungkin diceramahin gitu. Yang mengukur seperti matematik itu nggak bisa dengan metode ceramah aja. Mungkin penyampaiannya sekedar, ya, misalnya ini konsep dasarnya demikian, lalu turunan-turunannya seperti ini, misalnya ya, matematik, hukum Pitagoras misalnya, ya, rumusnya misalnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, lalu nanti ada turunannya lagi seperti itu. Nah, itu bisa kita sampaikan, tapi ketika anak itu sampai pada tingkat pemahaman, dia harus mengadakan praktek. Dia bikinlah nanti segitiga, ya, siku-siku, lalu diagonalnya dia hitung, lalu dengan diketahuinya diagonal dan satu panjang sisi, maka bisa dapat sisi yang lain. Sehingga untuk ilmu pasti itu memang bukan hanya sekedar bisa disampaikan dengan ngomong, harus diperagakan dengan alat, harus ada medianya. Dari guru kita hanya ceramah kalau di sini kan Bu. Apa penyebabnya kenapa hanya ceramah yang digunakan? Jadi kenapa menggunakan ceramah? Iya, kalau menurut ibu, guru-guru kita ini kadang-kadang fokusnya bisa jadi tidak penuh, sehingga dengan keterbatasan waktu dia harus menyampaikan materi dengan tergesa-gesa. Artinya dengan 2 jam pelajaran dia harus menyampaikan materi ini gitu. Nggak sempat lagi dia menggunakan media. Jadi hanya menyampaikan konsep-konsep saja, lalu mereka sudah habis waktu. Jadi daripada tidak tuntas, lalu dia hanya menggunakan metode ceramah. Padahal kalau dengan misalnya anak mencari sendiri seperti metode sampai inquiry gitu kan, nah itu anak sendiri yang melakukan percobaan dengan semua keterampilan, menggali semua keterampilan yang ada pada diri anak itu, sehingga dia bisa menemukan. Nah, kenapa guru-guru tidak bisa, ya, selain dari menggunakan ceramah itu karena pertama kekurangan waktu, yang kedua tidak siap dengan bahan. Nah, sudah itu banyak halangannya ya, bisa jadi juga anaknya tidak mudah diatur. Jadi banyak sekali ya, harus ada
waktu-waktu yang tadinya hanya sempit ini juga menjadi kendala. Oke, Bu. Terus kalau dalam pembelajaran seringkali terjadi miskonsepsi. Kira-kira apa penyebabnya, Bu, untuk miskonsepsi itu terjadi di pembelajaran itu? Yang pertama sekali, kita kan harusnya menyamakan dulu tingkat kemampuan anak. Kita anggap mereka bisa, ya kan? Tetapi ketika kita masuk pada materi, ada anak yang bisa menangkap dengan bahasa kita, ada yang tidak. Jadi di sini bahasa itu kalau kita ingin menyampaikan, misalnya tingkat pendidikannya masih SMP, ya, itu tidak sama dengan kita mengajar di tempat kuliah. Nah, karena apa? Bahasa tadi belum tercerna oleh anak. Jadi kalau anak SMP, SMA nggak perlu profesor yang ngajarin gitu maksudnya. Ini tidak terjadi interaksi kalau seperti itu. Karena bahasa tadi yang tadinya fungsinya untuk bisa berkomunikasi gagal. Jadi kalau anak SD ya bahasa kita bahasanya sangat sederhana. Kalau SMP udah boleh dimasukkan sedikit-sedikit istilah-istilah. Kalau SMA udah bisa berkembang. Kalau dia kuliah, mereka bisa cari sendiri di kamus ketika menghadapi kata-kata sulit. Nah, barangkali itu yang membuat miskonsep tadi. Ya, jadi memang harus bahasa yang mudah dicerna oleh siswa. Kita gunakan Yang pas mengajar. digunakan ketika mengajar. Kalaupun kita ingin menambah pembendaharaan kata dari si anak, masukkan satu-satu saja. Misalnya apa itu toleransi, apa itu misalnya misunderstanding, kan kadang-kadang kita terbawa ya. Nah, anak nggak ngerti dia, jadi konsep tadi menyimpang seperti itu. Jadi kita pun setelah menyampaikan materi kita harus kasih anak bertanya apa yang harus jujur. Bagaimana kita bisa memperbaiki anak kalau anak itu masih ada yang dia sembunyikan dalam hati dia. Jadi harus ada keterbukaan antara yang belajar dengan yang mengajar. Cukup masalah yang terakhir, di sekolah kita masih minim penggunaan teknologi. Kira-kira penyebabnya gimana tuh, Bu? Dari gurunya, dari siswa, atau dari sekolahnya? Yang pertama, kalau masalah teknologi, kalau guru-guru di bawah tahun 2000 ya, itu biasanya tidak mampu dia menggunakan komputer ya. Nah, itu guru-gurunya harus dari milenial. Artinya orang yang mampu menguasai alat. Nah, kemudian sekolah-sekolah itu pun biasanya yang punya alat-alat ini sekolah yang istilahnya mempunyai kemampuan untuk memiliki barang tersebut, sehingga anak bisa dilatih untuk menggunakan teknologi canggih tadi gitu. Nah, kalau kita sudah tahu ya tingkat kemampuan kita sebagai guru masih kurang, jangan tertutup kemungkinan untuk menggunakan tenaga yang lebih segar. Mungkin dalam segi konsep atau apa yang tua-tua itu lebih arif daripada yang muda-muda. Tapi dari segi teknologi kita harus menghargai dan mengakui bahwa generasi yang lahir setelah tahun 2000 itu jauh lebih mampu menggunakan teknologi. Oh, berarti dari gurunya. Iya, dan kesempatan tadi juga kalau sekolah itu sudah memiliki laboratorium komputer yang bagus, guru-gurunya juga memahami, bukan hanya menggunakan ya, kerusakan-kerusakan komputer pun dia bisa memperbaiki. Ini luar biasa. Berarti sudah terjawab ya, Bu, tugas kuliah saya. Terima kasih atas waktunya. Saja, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, semoga Adinda nanti
berhasil di dalam menempuh PPG ini. Ya, Bu.